Oke, selamat sore Pipers. Kembali lagi bersama kita nih, podcast paling kece di dunia perpodcastan. Ya, podcast gereja ya, ya dah ya. Yoi. Paling mantep nih. Dan Cuman kali ini, kayaknya beda. iya agak beda ya kali ini. Kenapa Biasanya sih kan, bedanya gimana? biasanya kan Pipers nih bisa ngeliat nih kita pakai celana apa gitu ya, kita pakai sepatu apa. Tapi sekarang cuma bisa ngeliat sampai kepalanya doang gitu kan. Iya, Ya bener walaupun banget. walaupun di Zoom pasti tetap ramai kali ya, Panji. Pastinya. Pastilah, apalagi kalau hostnya kita ya. Kita gak Iya. bosan nih, Pipers pasti gak akan bosan dengan kita hostnya nih. Semoga ya, amin. Karena lagi PPKM juga, kita ketemunya di rumah masing-masing ya. Lewat Zoom kayak gini ya, teman-teman juga harus pakai Zoom, jangan keluar-keluar dulu lah, ya biar pandemi ini Oh. beres gitu. Tapi kalau ada keperluan yang mendadak juga, ya tetap taat prokes aja. Kalau nggak ada yang mendadak, kalau nggak ada yang penting jangan keluar, stay aja dulu di rumah, gitu ya. Ya Nah, betul. gimana nih, Dak? Apalagi nih, apalagi nih. Nah, walaupun di Zoom nih kita tetap ditemenin sama teman-teman kita nih. Jadi beberapa hari lalu tuh kita udah nyiapin beberapa pertanyaan dan kalian juga udah nerima kan pasti pertanyaan itu papers. Jadi di sini ada beberapa jawaban nih dari teman-teman kita. Yang pertanyaan itu yang pertama, apa sih arti orang tua bagi kalian, bagi papers? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Handi. Halo, aku Ivana. Hai semuanya, kenalin nama aku Regina dan umur aku 18 tahun. Oke, kenalin nama gua Tera Ismail Lambertus. Gua sekarang lagi kuliah dan sekarang gua umur 19 tahun. Nama aku Alika Maira, aku umurnya 18 tahun, baru masuk ke kuliah di Atmajaya Jogja, jurusannya akuntansi. Arti orang tua menurut aku tuh, orang tua tuh segalanya buat aku karena orang tua tuh bisa jadi teman kita, bisa jadi sahabat kita, bisa jadi orang tua juga, bisa nasehatin kita, bisa memberi kita masukan. Arti orang tua buat aku itu segalanya buat aku. Walaupun kadang mereka nyebelin, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, tapi buat aku mereka ngelakuin kayak gitu karena mereka sayang sama aku. Mereka segalanya buat aku itu karena mereka yang pertama kali ngenalin aku apa itu arti kasih sayang. Mereka rela ngorbanin waktu, tenaga mereka cuma buat ngebesarin aku sampai saat ini. Jadi sekarang setiap aku ngelakuin apapun kegiatan itu, aku pasti selalu mikirin orang tua aku dulu. Kayak kalau aku pulang malam gimana ya orang tua aku, kalau aku pergi gimana ya orang tua aku gitu. Orang tua itu segalanya. Mereka yang selalu jadi penyemangat buat aku saat aku lagi gagal. Mereka yang selalu nolong aku di saat aku lagi sedih. Mereka yang selalu ada buat aku juga di saat aku lagi senang. Mereka yang memperkenalkan aku dengan Tuhan. Mereka yang memperkenalkan aku dengan dunia ini. Mereka yang banyak mempengaruhi aspek kehidupanku hingga membentuk kepribadianku hingga hari ini. Terus, orang tua juga adalah alasan terbesar buat aku melakukan segala sesuatu dan mengambil keputusan. Karena baik buruknya hal yang aku lakuin pastinya akan mempengaruhi mereka juga. Di saat mereka sedih, pada akhirnya akan membuat aku sedih juga karena mereka segalanya buat aku. Orang tua bagi gua cinta pertama kali ya. Cinta pertama di saat gua masih kecil, gua udah merasakan kayak oh ini disayang tuh kayak gini. Sebelum gua mengenal orang lain, bla bla bla. Itu cinta pertama gua sih. Orang tua menurut aku tuh segalanya banget buat aku. Aku tuh nggak bisa gimana-gimana kalau nggak ada orang tua gitu. Lalu yang kedua, gimana sih hubungan kalian saat ini dengan orang tua kalian dan kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan bareng-bareng sama orang tua kalian? Hubungan aku sama orang tua saat ini baik-baik aja sih. Kita sering bertukar pikiran bareng. Kita juga sering makan bersama, makan bareng, doa bareng. Hubungan aku sama orang tua aku saat ini baik-baik aja, tapi karena pandemi gini kan jadi di rumah lebih sering ketemu orang tua. Nggak kayak biasanya kalau sekolah kan jarang banget ketemu orang tuanya. Jadi kadang ngerasa bete gitu karena sering disuruh-suruh, kayak misalnya lagi ngelakuin apa tiba-tiba disuruh nyuci piring lah atau apa gitu. Basically hubungan gue sama orang tua baik-baik aja. Ya memang sesekali sih kadang ada slack kayak gitu, ada selisih paham, tapi udah gitu kita baikan lagi. Terus kalau ditanya deket atau enggak, cukup dekat.
tapi nggak yang bener-bener intens banget karena memang kan kedua orang tua gue juga kerja jadi sibuk. Tapi ketika kita lagi sama-sama punya waktu luang, pastinya kita sering melakukan hal-hal bareng. Misalnya kayak setiap minggu itu kan ibadah bareng, itu terus berdoa. Udah gitu biasanya kalau ada waktu luang lagi kita keluar untuk shopping atau sekedar untuk makan di luar. Tapi yang paling sering sih biasanya makan bareng di rumah. Hubungan gue sama orang tua gue baik dan unik juga sih. Gue sama orang tua gue gue anggapnya tuh kayak temen. Jadi gue tidak ada yang gue sembunyikan tentang sesuatu. Gue cerita tentang apapun dengan cara mendidik dia yang basic. Orang tua gue kan guru kan, dia tahu anaknya bandel, anaknya keras kepala, dia tahu cara buat ngelunakinnya kayak gimana. Sebenarnya sih sekarang tuh jadi makin dekat, apalagi karena corona ini kan jadi mama lebih sering di rumah. Terus aku tuh hubungannya sama mama jadi akunya makin terbuka. Kalau misalnya ada apa-apa aku pasti ceritanya langsung gitu. Kalau dulu tuh aku masih kayak malu-malu untuk cerita apapun gitu ke mama. Nah kalau sekarang tuh aku jadi lebih terbuka karena jadi dekat. Dan yang terakhir, kalian tuh makin tua sebenarnya makin gengsi nggak sih ngasih tahu kalau kita tuh sayang sama orang tua? Kalau misalnya kita semakin besar, emang sejujurnya semakin gengsi sih untuk kita melakukan atau menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku lebih ke tindakan. Jadi gak diungkapin secara kata-kata langsung, kayak misalnya aku sayang sama mami, sayang sama papi, tapi lebih kayak ketindakannya, kayak aku ngelakuin sesuatu buat mereka atau aku memberikan hadiah untuk mereka. Buat aku pribadi yang orangnya cuek dan pemalu dan jarang banget bilang I love you or something like that ke orang tua, itu makin gengsi sih. Karena kayak lebih apaan sih, tapi nggak tahu ya kalau sekarang ini kayak gitu. Cuman nggak tahu nanti waktu udah kerja atau nikah kan lebih jarang banget ketemu orang tua, kayaknya gak bakal gengsi sih. Jawabannya iya, meskipun dari kecil sendiri memang gue nggak pernah bener-bener terus terang ngomong gue sayang atau gimana-gimana, tapi biasanya pernah sih waktu itu lewat tulisan kayak ucapan di hari Valentine kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang sih pas udah gede biasanya ngungkapinnya mungkin lebih ke arah tindakan, gak lewat kata-kata lagi atau lewat tulisan gitu. Biasanya tindakannya tuh nanya udah makan atau belum, karena kan orang tua gue sibuk kerja gitu. Terus udah gitu kalau emang belum ya gue biasanya nyiapin makanan buat mereka atau ngirimin makanan ke mereka lewat ojek online kayak gitu. Enggak sih, karena apa ya, ngapain gengsi sih? Ibarat kayak gini deh, lu ngomong I love you ke pacar lu, nggak gengsi. Kenapa lu nggak ngomong I love you ke orang yang pertama ngajarin cinta tentang ke hidup lu? Sebenarnya aku tuh gengsian banget. Kalau sekarang karena udah mulai dekat, jadi aku udah mulai bisa lah kalau bilang sih aku belum bisa ya untuk bilang mama aku sayang mama, itu aku belum bisa. Sebenarnya aku tuh bisanya cuman lewat chat atau enggak lewat surat baru aku tulis I love you gitu. Tapi kalau langsung tuh aku nggak bisa banget. Paling aku cuman meluk doang. Tuh. Wah, udah kita lihat ya tadi mungkin videonya, jawabannya variatif banget ya. Tapi sebelumnya nih Daya, sebelumnya dari 3 pertanyaan itu sebenarnya belum terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang emang dilontarin ke mereka. Nah, yang pertama nih, ada nggak sih perubahan sikap yang mungkin kalian rasain dari diri kalian yang berdampak sama hubungan kalian dengan orang tua? Nah, ini yang terakhir. Kayaknya ini mungkin yang terakhir tuh bakal menyentuh kita ya dan penonton akhir beneran ya ini. Ya, soalnya pertanyaannya nyentuh banget. Ya. Kalau ada kesempatan, apa yang mau kalian omongin ke orang tua kalian? Gitu. Bener-bener yang terakhir tuh ngena banget ya pertanyaannya. Iya, makanya kepo banget kan kita. Aduh, kayaknya jawabannya lucu-lucu gitu. Iya benar. Sebenarnya nggak ada sih, karena kita kan nggak tahu sih kalau aku pribadi, karena kita udah dari dulu bareng kan, jadi kita udah tahu sikapnya satu sama lain tuh kayak gimana. Jadi menurut aku nggak ada sih perubahan sikap yang aku rasakan. Orang tua aku ya tetap menjadi orang tua aku yang sifatnya seperti itu gitu. Mungkin karena gue udah lebih dewasa sekarang dan punya banyak waktu untuk melakukan segala sesuatu sendiri, gue lebih banyak spend waktu sama teman-teman, misalnya kayak main atau hangout bareng sama mereka daripada sama orang tua. Nah pada akhirnya ketika gue lagi main itu, gue lebih banyak discuss sama mereka tentang keinginan gue, tentang cita-cita gue daripada sama orang tua. Pada akhirnya sebenarnya gue
merasa sedikit bersalah juga sih, karena gue lebih banyak spend waktu sama teman-teman dan akhirnya lebih banyak discuss sama mereka daripada sama orang tua gue. Tapi tetap kok ada beberapa hal yang pastinya gue ceritain sama orang tua, walaupun memang gue nggak seterbuka itu. Berusaha gue kasih tahu rencana gue itu apa. Paling hal-hal kayak gitu aja sih yang mempengaruhi hubungan gue sama orang tua makin kesini. Waktu gua di umur 16 atau 17 deh. Labil kan lagi ego tinggi, pengen main, gak mau denger sana sini. Gue sempet cabut dari rumah, gak mau denger orang tua. Kayak apaan sih? Udah deh, ini dunia gua, jangan ganggu. Lu gak tahu lu udah tua, bla bla bla. Ini dunia gua. Gue lagi nyari jati diri lah. Sedikit ada cekcok dan jarak, dan gua agak jauh juga. Bunda sempat nggak percaya. Bun, aku cabut ya keluar. Mau ngapain? Misalnya mau main. Tapi pikiran udah aneh tuh. Oh pasti kakak nih gini. Tapi kan namanya kepercayaan kan paling mahal ya. Itu yang susah dibangun sampai sekarang. Gue juga butuh proses lama banget. Dulu tuh aku paling suka kayak nggak pernah ngedengerin gitu kan. Kalau apa-apa aku tuh kayak bandel banget gitu. Terus sekarang kan makin dewasa, jadi mulai ada rasa kasihan gitu. Kalau dulu kan masih kayak belum mikirin mama tuh kerja capek-capek gitu, masih kayak mikirinnya pengen ini harus gitu, terus nggak pernah ngedengerin. Nah sekarang tuh kan udah makin gede, jadi makin bisa ngeliat gitu orang tua tuh udah berusaha keras buat kita. Nah jadinya aku juga sekarang udah berubah, jadi sering ngebantuin mama gitu-gitu. Terus ya bikin mama seneng lah, kayak ngebeliin hal-hal kecil gitu. Makasih banget udah ngerawat Handi dari kecil sampai sekarang. Udah bisa nerima semua kekurangan Handi, udah bisa sayang Handi apa adanya, tulus, dan memberikan semua yang Handi mau. Makasih banget buat mami, buat papi, buat semuanya yang udah dikasih. Walaupun di keadaan susah atau di keadaan apapun juga, pasti kemauan Handi itu pasti selalu diturutin sama mami sama papi. Makasih Handi sayang mami papi. Terus hal yang pingin disampaikan ke orang tua itu I love you and I don't wanna lose you. Makasih banget buat segala cinta, buat perjuangan, dan buat segala perhatian yang udah dikasih. Maaf banget kalau misalnya selama ini masih sering bikin marah, sering bikin kecewa. Doain aku semoga aku bisa jadi orang yang sukses dan bisa ngebahagiain dan ngebanggain papa mama. Dan pastinya aku berharap semoga mama sama papa selalu sehat. Cuma mau ngomong kalau kakak beda dari si yang lain, si Bintang, Akmi, Sadodo gini. Kakak kan tundikan bla bla bla, nakal bla bla bla. Cuman ya senakal-nakalnya kakak juga tetap bakal bawa keliling mama ya. Iya nggak sih? Keliling mana Gojali? Keliling dunia dong. Yoi. Terus kakak juga bakal ingat terus sama janji kakak dulu yang kalau setiap lewat rumah yang besar, bakal kalau lihat rumah yang besar bakal kakak beliin buat Bunda. Amin ya. Amin. Gini ya. Nah, aku sering peluk mama kan. Iya kan? Kok Pepi mau ngapain tuh? Kalau Pepi gimana Pepi? Mama gak bisa ngomong. Cun lagi sih, sekali lagi. Oh belum. Sayangnya. Oke. Dan kita nih udah denger kan tadi dari sisi kita sendiri nih, dari sisi remaja sama pemuda. Gimana kalau kita sekarang denger juga dari sisi orang tuanya nih, gimana? Asik, bener banget. Nah, narasumber yang satu ini bukan sembarang orang tua, dia tuh bisa dibilang psikolog hebat ya. Ini kita udah ditemenin sama Budian nih. Halo Budian. Halo Panji, halo Alda. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat? Baik, sehat, puji Tuhan. Walaupun ini ya mungkin di grup-grup WhatsApp grup teman-teman semua juga pada berseliweran nih berita-berita yang sedih, berita-berita yang duka soal teman-teman kita atau saudara atau orang tua yang terpapar COVID ya. Tapi kita harus tetap semangat dong menjalani hidup ini gitu. Benar nggak? Benar. Ya ini baru awal aja udah dikasih wejangan gitu ya. Wah, puji Tuhan banget lah Bu kalau misalnya Ibu sehat ya, dan semoga keluarga di rumah juga Ibu sehat-sehat semua ya Bu ya. Amin. Boleh ceritain sedikit nggak sih Bu tentang Ibu? Soalnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Soalnya Bu, aku pengen mengenal Ibu Dian lebih dalam Bu. Wih.
Gimana, boleh ceritain dikit nggak, Bu? Oke, boleh, boleh, boleh. Nama lengkap saya ada ya tertulis Dian Suryaningrum. Saya tuh sebenarnya aslinya orang Jawa gitu. Asli orang Jawa, tapi ketika kuliah karena saya dari kecil tuh bercita-cita jadi psikolog gitu ya. Terus ketika SMA saya melihat bahwa kayaknya kalau kuliah psikologi di Unpad tuh oke banget nih gitu karena Unpad tuh kan psikologinya satu-satunya yang memang dia khusus menerima dari IPA ya, dari jurusan IPA waktu itu. Nah, jadi pergilah saya ke Bandung. Ketika saya nyampe Bandung, ternyata saya jatuh cinta nih sama kota Bandung gitu kan. Terus nggak mau pulang. Jadilah saya menetap tinggal saat menikah pun saya domisilinya akhirnya di Bandung, bekerja pun di Bandung gitu. Nah, kenapa? Iya bener, Bandung emang bikin nyaman sih. Saya juga kan dari Jakarta, Bu. Iya. Udah ke Bandung jadi kayak gak mau kemana-mana lagi. Ternyata nggak cuma saya ya yang jatuh cinta sama Bandung ya. Tapi Bu, tadi yang saya menarik tuh, tadi Ibu bilang, saya dari kecil bercita-cita emang pengen jadi psikolog. Kenapa sih Bu kok pengen jadi psikolog sih Bu? Jadi gini, ini sebenarnya agak apa ya? Dulu tuh kan saya waktu kecil ceritanya, ini kan saya anak sulung ya, adik saya cuma satu, jadi kami berdua bersaudara. Nah, saya tuh dari kecil tuh orangnya nurut banget lah sama mama saya gitu ya, sama mama papa. Nah, waktu itu mama saya pernah cerita, kan kalau orang Jawa panggilnya ndok ya, ndok katanya. Kamu mau nggak nanti kalau udah besar jadi psikolog? Apa tuh psikolog mah? Gitu kan. Ceritalah si mamah nih ya. Psikolog tuh kayak si tante ini nih katanya. Kebetulan memang ada, kita kan tinggal di komplek, terus ada tante seseorang gitu yang kita kenal dan beliau itu psikolog. Kayak tante itu tuh, nanti kamu kerjaannya begini. Terus aku dengerin, oh kayaknya menarik juga. Oke, katanya gitu kan, kata aku gitu. Nah terus kayaknya sejak aku bilang oke tuh nggak pernah ada, kebetulan tuh nggak pernah ada alternatif lain yang lebih menarik gitu buat aku pada saat itu ya. Jadi ya sudahlah, kan waktu SMP, SMA tuh kan ada pelajaran bimbingan karir. Aku nggak tahu ya sekarang pelajaran bimbingan karir tuh masih ada atau enggak di teman-teman. Nah waktu dulu tuh ada, bimbingan karir. Gitu. Jadi ketika bimbingan karir itu kan suka ada LKS tuh ya, lembar kerja siswa. Nah, itu kan ada isian-isian. Nah, itu tuh selalu aku kalau misalnya ditanya cita-cita apa, aku selalu tulis psikolog. Cita-cita apa? Psikolog gitu. Nah, itu sampai SMA akhir masih tidak berubah. Jadi ketika aku ujian ikut waktu itu namanya UMPTN ya, ikut UMPTN. Jadi aku tetap memilih psikolog. Kan dulu tuh ada 3 pilihan. Karena ngambilnya IPC kan, waktu dulu namanya IPC. Jadi kita boleh ngambil IPA sama IPS. Waktu ujian tuh ada 3 pilihan. Psikologi tuh aku pilih 2. 2 pilihan pertama tuh aku pilih psikologi gitu. Supaya mantep banget nih, aku nggak akan kemana-mana. Kalaupun di pilihan pertama psikologi nggak dapet, pasti pilihan keduanya psikologi juga gitu. Sampai segitunya. Pede ya, pede. Oke, lanjut. Puji Tuhan berhasil masuk ke psikologi Unpad, which is itu pilihan pertama aku gitu. Ternyata setelah belajar psikologi, makin lama makin ngerasa, wih seru juga ya gitu. Belajar psikologi itu menarik banget, walaupun tidak gampang juga ya untuk menguasai konsep-konsepnya, untuk menjadi psikolog yang betul-betul psikolog gitu ya. Nanti mempraktekkan konsep-konsepnya pun tidak mudah gitu, tapi tetap itu menarik buat aku gitu. Keren banget nih. Unpad juga, ini ada juga Unpad. Iya sama, alma maternya Bu. Oh, oke. Psikologi juga? Enggak, aku dari Vkom. Siap. Aku juga pengen masuk Unpad dulunya, cuman gak keterima. Kita masih satu mimpi lah, cuman mimpi
Alda sama ibu kesampaian, aku enggak gitu. Nggak apa-apa, pada akhirnya kuliah di mana aja pun sama aja kok. Yang penting kan niat kita belajar gitu. Oh, denger itu kan. Gimana, ada lagi nggak tambahan tuh tanya? Terus kan ya, terus ketemu orang tua lebih banyak lah daripada waktu dulu. Dulu kan mungkin ketemunya waktu makan malam doang ya karena sekolah, seharian di sekolah. Sekarang kan jadi setiap hari ketemu nih. Aku mau nanya nih, gimana sih cara membangun hubungan yang baik gitu ke orang tua? Apalagi kan sekarang kayaknya lebih sering bersinggungan gitu. Jadi kita mulai, aku sendiri pribadi sih lebih jadi merhatiin hubungan aku sama orang tua gitu, lebih peduli sama hubungan. Gimana menurut Ibu? Oh, oke. Pertanyaan, aku balik nanya boleh ya? Yang dimaksud dengan hubungan baik tuh apa? Kalau menurut Alda atau menurut Panji? Menurut aku sih hubungan, kalau dari aku ya sendiri ya, hubungan yang baik tuh yang terbuka sih. Apapun dikomunikasiin gitu sih kalau menurut aku ya. Gimana kalau Panji? Kayaknya emang kita dasarnya komunikasi kan ya? Iya benar. Aku emang komunikasi juga, cuman di Unicom emang dasarnya kita anak komunikasi. Jadi yang baik itu hubungannya tuh saat segala sesuatu yang ada dalam diri kita saling dikomunikasikan gitu. Nah itu pasti dari komunikasi itu pasti berdampak ke hal-hal yang lain. Itu sih Bu, menurut aku nggak beda jauh sama Alda sih sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah apa namanya? Sudah menurut aku sudah arahnya sudah benar nih. Karena kunci dari semua interaksi sama siapapun, ya kan? Gak cuma sama orang tua, tapi interaksi sama pacar mungkin, atau interaksi nanti di kampus sama dosen-dosen, itu kan semua berbasis komunikasi ya. Kalian berdua yang mempelajari komunikasi pasti tahu dong bahwa komunikasi itu banyak sekali hambatannya yang mungkin bisa berpengaruh ya terhadap penyampaian pesan. Kan informasi komunikasi itu kan intinya adalah penyampaian pesan, bukan? Ya, betul. Banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi kendala atau yang menghambat penyampaian pesan terhadap satu pihak ke pihak yang lain. Nah, apalagi interaksi orang tua dengan anak. Selain dari bahasa, biasanya tuh kan kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, itu kan jelas generasinya sudah berbeda nih dengan generasi orang tua. Nah, bahasa yang dipakai pun pasti udah berbeda kan? Kalau bahasa sekarang tuh macam-macam lah ya, aku juga tidak terlalu banyak mengikuti, tapi aku tahu mungkin ada beberapa bahasa alay, entahlah itu sudah berkembang lagi atau sudah ganti lagi bahasanya gitu. Tapi anak-anak muda berbicara dengan teman itu kan punya satu rumusan bahasa tertentu gitu kan, yang itu berbeda dengan generasi orang tua kalian gitu, generasi kami nih gitu. Nah, itu juga sudah menjadi suatu hambatan ya, gitu. Bisa menjadi suatu hambatan kalau kita tidak bisa manage itu dengan baik, gitu. Nah, kemudian ketika ada interaksi orang tua dan anak, pasti yang akan terlibat di situ selain dari bahasa, itu adalah emosi. Jadi kita jangan lupa bahwa sebagai keluarga, pasti interaksi kita tuh sangat-sangat diwarnai oleh emosi. Nggak cuman dengan orang tua, pasti juga dengan adik, kakak gitu ya, pasti ada emosi. Cuman lebihnya adalah bagusnya gitu ya, untungnya ketika interaksi keluarga, seberapapun kita emosi kita terucap atau terlontar atau terekspresikan, mau itu yang soft emosinya atau mau yang ekstrim sekalipun, pasti keluarga itu ujung-ujungnya akan memaafkan gitu. Jadi kalau interaksi dengan keluarga tuh sebenarnya kita akan selalu diterima sih ya, apapun kondisi kita gitu. Memang kalau dari segi
apa namanya, kalau dari segi ekspresi itu pasti akan beda-beda. Ekspresi penerimaan dari orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua itu pasti beda-beda. Tapi kita yang pertama adalah perlu sadar dua hal itu paling tidak yang bisa menghambat komunikasi. Yang pertama penggunaan bahasa, yang kedua adalah pasti ada emosi yang terlibat. Gitu. Sampai sini bisa diikutin nggak penjelasan aku atau terlalu konseptual? Paham saya sih, Bu. Paham ya? Ya, Oke. benar sih. Karena ya nggak bisa kita pungkiri juga kan beda, benar kata Ibu tadi, zamannya udah beda kan, gaya bahasa berbeda, terus pemahaman juga berbeda gitu ya. Dan yang paling penting itu ya balik lagi sih komunikasi lagi ya Bu ya. Dan Ya. itu harus komunikasi. Ya. Nah, karena bahasa itu pasti berbeda antara orang tua dan anak, yang paling penting harus disamakan dulu ketika berkomunikasi itu adalah persepsi atau pemahaman. Paham ya maksudnya persepsi? Nah, misalnya gini nih. Misalnya mau menggunakan bahasa apa ya? Yang bisa memunculkan pengertian yang berbeda antara satu orang dengan yang lain. Misalnya, nah seperti tadi aja, waktu pertanyaan Alda yang pertama soal gimana sih, tadi kan Alda pertanyaannya adalah gimana sih membangun hubungan yang baik. Lalu yang saya lakukan adalah bertanya balik, yang dimaksud dengan hubungan baik apa? Nah, maksud saya itu adalah menyamakan persepsi, gitu kan? Kalau saya tidak paham apa yang kalian maksud, tentunya apa yang saya jelaskan nggak nyambung, bener nggak? Nah, kayak gitu contohnya ya. Ketika kita ngomong sama orang tua, itu kita harus pastikan bahwa pemahaman yang kita maksud itu ditangkap oleh orang tua, gitu. Jadi kita harus ngecek juga, ngeceknya gimana caranya ya? Kita perhatikan reaksi mereka, gitu. Terus kita perhitungkan juga kata-kata apa yang mau kita pakai. Kira-kira kalau, apalagi kalau bahasa kita komunikasinya di chat ya, di WhatsApp misalnya gitu ya. Boleh nggak nyebut merek? Di chat lah gitu ya, medianya apapun. Maaf. Apa namanya? Nah, kalau chat itu kan bahasanya tulis. Terus karena chat itu kan pasti kita pengennya singkat ya, singkat padat. Kemudian pasti tanda baca itu suka ketinggalan, gitu kan? Ketika kita ngomong langsung, pasti nada bicara kita itu pasti bisa jadi tambahan informasi. Tapi ketika kita chat, itu kan nggak ada nada ya, paling ada emoticon. Nah, emoticon ini juga dipahaminya juga bisa berbeda loh, teman-teman. Gitu. Emoticon emoticon yang misalnya yang nangis misalnya gitu kan, emoticon yang berderai-derai air mata itu kan sebenarnya bisa dipakai dalam situasi yang positif atau negatif kan. Nah, ketika orang yang membacanya itu salah tangkap terhadap apa yang kita maksud, itu kan jelas-jelas menimbulkan pemahaman yang berbeda ya terhadap pesan yang kita sampaikan. Nah, gitu contohnya. Jadi, untuk berkomunikasi yang perlu diingat adalah tolong samakan dulu persepsinya gitu, atau tolong sadar paling enggak kalau orang tuh bisa salah tangkap dengan apa yang kita maksud melalui penggunaan bahasa atau emoticon yang kita gunakan. Penggunaan ekspresi itu sebenarnya juga bisa loh menimbulkan pemahaman yang berbeda gitu. Misalnya kita kita mukanya gini, terus ada mama di belakang nanya gitu kan. Oh iya mah, iya gitu. Terus kita jawabnya gini, iya mah gitu kan. Mama kita bisa, ini kenapa sih orang anak ditanya baik-baik kok jawabannya gitu. Padahal kita sedang fokus misalnya, memikirkan lagi ngerjain sesuatu nih kayaknya rumit banget nih persoalannya gitu. Jadi ekspresi kita pun bisa bisa orang salah tangkap gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik-konflik yang muncul karena salah persepsi, pertama itu wajar, yang kedua sebenarnya itu bisa segera di-clear-kan gitu. Itu artinya komunikasi ya gitu.
Cuman Bu, kan tadi apa namanya, kita dari ekspresi, nada, kayak kamu lagi ngapain? Aku gini gitu. Ini lagi gini. Terus kenapa sih kamu gitu? Itu kan pasti udah langsung tensi tinggi tuh, udah Nah, benar. gimana untuk balikinnya lagi? Oke. Wajar, tapi kadang ada yang malah jadi berkepanjangan. Kamu tuh apa sih? Kamu jutek banget, tidak ada nggak ada. Ada yang kayak gitu kan? Itu baliknya gimana? Itu gimana? Betul. Nah, ini aku mau kasih tips ya sama teman-teman sekalian. Tips yang penting yang harus diingat ini beberapa kali juga aku sering sarankan ke remaja-remaja yang datang ke ruang konsul aku gitu ya. Tips yang penting itu adalah, hey, ingat teman-teman sekalian, orang tua kalian teh juga manusia gitu. Jadi orang tua kalian teh bukan Superman. Orang tua kalian teh sama-sama manusia, sama dengan kalian gitu. Jadi ketika misalnya mereka pada suatu kali terlepas emosi yang tidak menyenangkan buat kalian gitu ya, belum tentu itu mereka sengaja, pertama. Yang kedua, mungkin itu muncul sebagai tanggapan dari reaksi kalian juga gitu. Karena kan komunikasi atau interaksi itu kan pasti timbal balik ya, gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Panji, gimana caranya menetralkan? Yang pertama kali adalah kita diam dulu. Kalau dalam situasi gitu ya, yang tadi, kenapa ya, Papa kok jadi nyolot gitu kan? Kalau aku tambah nyolot, kayaknya ini tambah kenceng. Ya udah kita yang diem gitu. Oke, kita diem. Kita renung dulu. Itu tadi message-nya apa ya? Gitu. Jadi tolong jangan hanya mendengarkan intensitas atau nada suaranya. Karena kalau kita dengarkan nada suaranya, yang kita tangkap adalah emosinya kan. Ih, papi marah. Orang aku cuma bilang gitu aja papi marah gitu kan. Terus kitanya jadi dongkol ya kan. Ih, mami itu aja ngomelnya ini yang aku nggak suka, terus kita jadi dongkol gitu kan. Nah, dongkolnya sih manusiawi, it's okay. Nah, untuk menetralkannya kita diam dulu, lalu kita renung, message-nya apa ya, pesan yang mau disampaikan mami walaupun dengan ekspresi yang nyebelin kayak gitu, itu tuh apa ya. Nah, itu tuh yang kita harus tangkap gitu. Setelah kita tangkap, mami, kita tunggu sampai mami atau papi emosinya turun ya, udah netral lagi. Nah, baru kita ngomong. Maksud tadi tuh sebenarnya misalnya, aku nggak bermaksud untuk ngebentak papi sih. Maaf ya, Pi, misalnya gitu. Karena aku tadi tuh lagi fokus sama persoalan ini nih di kampus gitu. Emang tiba-tiba nyolot gitu. Bisa, itu seperti itu. Jadi memang kita perlu waktu untuk diam dulu gitu. Jangan kalau bisa jangan ditanggepin pakai kitanya juga tambah nyolot karena nggak akan ketemu gitu. Tapi kalaupun misalnya kita pada suatu kali akhirnya kelepasan gitu ya, nggak sengaja karena saking dongkol atau saking jengkel, kitanya juga nyolot, ya itu manusiawi juga gitu. Jadi maafkanlah diri kita sendiri gitu. Aku bisa nyimpulin ya, kita harus ada yang ngalah juga dan jangan gengsi untuk bilang maaf tadi aku dengar ini, maaf ya, aku tadi gini. Kadang suka gengsi juga. Nah terus kan kita nih udah makin besar ya, yang itu udah umur, lu semester berapa sih? Baru 3 dong, masih muda lah, masih muda. Berarti gue yang tua. Aduh, jangan ngomong tua-tua dong, kan aku yang lebih tua lagi. Kita anak muda semua. Berjiwa muda. Berjiwa muda, betul. Kan kita udah makin besar lah, aku Alda udah tingkat kuliahnya tuh udah semakin tinggi gitu. Aku semester 6, Alda semester 3, semester 7 berarti ya. Pasti punya banyak banget perubahan sikap. Ya kan? Nah, contohnya kayak aku gitu. Kayak aku kan sekarang mungkin zaman SMP aku main sama itu aja gitu. Geng-geng sekolah waktu aku dulu sekolah di swasta, di Katolik, sama itu aja dan bahasanya itu aja. Nah, beranjaklah SMA, aku
mulai gaul dengan anak-anak yang di luar swasta. Pasti pembahasan makin luas ya. Jadi pola pikir juga semakin berubah gitu. Terus lanjutlah kuliah sampai semester 7 ini. Nah, itu perubahan kan. Kalau Aldi gimana tuh? Soalnya kalau aku dari perubahan itu bisa ngaruh ke orang tua aku dari cara ngobrol, dari pembahasan kita di rumah. Kalau Alda ada nggak ceritanya gimana, Alda? Kalau aku sih makin gede tuh lebih ngerasa makin jauh sih sama orang tua. Maksudnya dulu kayaknya waktu kecil aku kayak, Mama tolongin ini dong, tolongin ini gitu. Kalau sekarang aku dewasa merasa lebih kayak aku bisa sendiri. Kayaknya aku nggak perlu nih ngelibatin orang tua. Nanti mereka tahu hasil akhirnya aja gitu, nggak usah tahu progres aku. Misalnya kayak aku mau daftar sekolah, mereka nggak usah tahu lah aku belajar segini itunya. Nanti yang penting mereka tahu nanti, oh Aldo udah masuk sekolah ini nih, kayak gitu sih kalau dari aku perubahannya ya. Kalau menurut Budian sendiri gimana sih cara orang tua tuh menyikapi kayak perubahan anak ini, dan apa ya perubahan dinamika si hubungan anak sama orang tua itu jadi kayak gimana sih semakin anak jadi dewasa gitu? Oke. Sejauh yang aku tahu ya dari interaksi dari pengamatan dari curcolnya teman-teman aku yang masing-masing juga punya anak ya, orang tua itu kan punya kalian tuh kan dari di dalam kandungan nih, ya kan, di dalam kandungan, terus kemudian kalian lahir gitu ya, kemudian si bayi ini makin lama makin besar gitu kan. Pasti ada apa ya? Pasti ada banyak emosi yang terlibat di situ. Kemudian kalian ini kan semua ini kesayangan dari papa mama kalian kan. Kesayangan nih. Yang namanya kesayangan itu kan pasti diawet-awet gitu kan. Diusahakan yang sebaik mungkin gitu ya. Namanya kesayangan. Itu rata-rata semua orang tua, apapun ekspresi mereka ya, pasti basic dari rasa sayangnya tuh seperti itu yang saya lihat gitu kan. Dan tidak jarang juga saya menjumpai orang tua yang apapun perkembangan anak-anak mereka tuh, karena mereka sekarang ini zamannya sosmed ya, mereka share di sosmed. Sebenarnya kalau saya itu melihat itu sebagai suatu ekspresi bahwa mereka tuh sebenarnya bangga sama kalian gitu. Bangga nih aku punya anak begini. Mau anaknya berprestasi akademis misalnya, atau anaknya berprestasi olahraga, atau anaknya punya banyak banget gagasan-gagasan yang aneh-aneh gitu ya. Ternyata anaknya itu misalnya suka joget-joget yang ngaco gitu ya. Itu pun juga bisa jadi kebanggaan buat orang tua gitu. Nah, makin lama kalian makin besar, sebenarnya orang tua itu pasti akan mengamati perubahan. Pertama pasti perubahan sikap ya, kemudian perubahan berpikir itu juga jadi pengamatan buat orang tua kalian. Nantinya setiap orang tua yang saya tahu tidak ada yang berharap anaknya ketika sudah dewasa itu menjadi sesuatu yang ngaco atau sesuatu yang jelek. Tidak ada orang tua yang berpikir seperti itu. Pasti orang tua akan mengharapkan anaknya itu menjadi sukses lah gitu ya, menjadi sesuatu, bisa terjun ke masyarakat, kemudian bisa berkarya untuk lingkungannya. Itu rata-rata semua orang tua pasti punya pemikiran seperti itu gitu. Nah, mereka tuh punya karena berdasarkan pemikiran seperti itu ya, jadi mereka tuh punya semacam indikator, paham ya maksudnya ya, punya poin-poin yang mereka lihat yang menurut mereka, oh kalau anak ini tuh udah bisa udah bisa melakukan ini, itu tandanya anak ini berarti sudah dewasa nih gitu. Oh kalau anak ini sudah bisa melakukan ini, oh berarti dia sudah bisa aku beri kepercayaan lebih
Nah, atau misalnya, oh anak ini kalau misalnya apa namanya sudah bisa mencapai anu, berarti udah oke nih cara aku mendidik misalnya gitu ya. Nah, itu tuh mereka masing-masing punya sendiri gitu. Nah, termasuk kalau misalnya mereka mengamati sebentar, aku berharap dia sudah bisa melakukan A misalnya, tapi kok belum ya? Berarti aku salah apa gitu. Jadi orang tua itu sometimes mereka muncul guilty feeling ketika anak-anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, seringkali guilty feelingnya itu mereka ekspresikan di dalam tuntutan-tuntutan. Padahal itu sebenarnya ekspresi dari guilty feelingnya mereka sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, banyak remaja-remaja yang ngerasa bahwa kenapa sih mami aku selalu pengen ikut campur apapun yang aku lakukan gitu. Kenapa sih papi aku tuh pengen ngatur apapun yang aku mau pilih gitu. Kenapa aku nggak boleh pilih dengan pilihan aku sendiri? Aku tuh kan punya pertimbangan sendiri. Aku tuh kan bisa menentukan sendiri. Aku tuh mau ngerjainnya dengan cara apa misalnya gitu kan. Nah, kadang-kadang orang tua tuh berekspresi ngatur gitu ya, atau berekspresi menentukan begini-begini, itu tuh didasari oleh rasa kekhawatiran sebenarnya. Rasa kekhawatiran kalau misalnya anaknya itu aku lepas, dia akan masih bisa berjalan di jalur ini apa enggak ya? Gitu. Kadang-kadang memang mereka suka lupa bahwa anak-anak mereka ini umurnya tambah lama, tambah tahun gitu ya, tambah besar. Konsekuensi dari pertambahan usia itu adalah perkembangan, selain perkembangan fisik ya, pasti perkembangan berpikir. Apalagi kalau kalian mahasiswa, tadi sudah disebutkan oleh Panji, pergaulannya makin luas, pengetahuannya juga makin luas. Nah, kadang-kadang mereka tuh suka sulit untuk menerima itu memang. Karena mereka berharap, aduh ini my baby, gitu. Berharapnya kalian itu kecil terus, gitu. Jadi, Tapi gimana? Sorry Bu. Gimana? jadi kadang-kadang remaja itu perlu paham sudut pandang ini. Paham dulu sudut pandangnya ya. Artinya tidak harus menyetujui perilakunya, enggak. Bukan itu yang mau aku katakan, tapi paling enggak paham bahwa orang tua tuh merasanya begini loh terhadap anak-anak gitu. Enggak? Berarti ya apa namanya, orang tua itu menyikapinya selalu baik ya Bu ya, selalu baik dengan perubahan-perubahan kita. Cuman kan kadang tadi kayak kata Ibu bilang tuh, kadang orang tua suka jatuhnya jadi mengatur gitu. Nah, menurut Ibu nih, kita jujur aja aku suka bingung ya. Aku punya pemikiran gini, menurut aku ini yang benar. Terus Ibu nggak gitu. Gimana caranya kita tahu kalau dia tuh sebenarnya khawatir, kalau dia tuh sebenarnya baik adanya gitu. Kadang udah nolak aja, misalnya buat kitanya gitu, anak-anak mudanya ya nggak sih, ya kan? Buat kitanya tuh gimana caranya? Kalau saya sih ya, tapi tergantung juga karakter anak dan orang tuanya dan gimana pola komunikasi yang ada di rumah. Kalau saya boleh menyarankan, kalau ini orang interaksinya cukup terbuka gitu ya, tanya aja, emang mama khawatir apa sih gitu. Kalau misalnya aku memilih ini, yang mama khawatirkan apa, yang papa khawatirkan apa gitu. Itu boleh ditanya. Berarti kembali lagi ke pola komunikasi. Betul. Lagi ya, berarti menyamakan lagi. Iya, betul. Jadi tadi poin yang awal aku cerita itu memang inti. Nah, konkretnya itu yang kita bahas-bahas sekarang gitu. Nah, kadang suka bingung nggak sih hubungan yang ideal, yang seperti apa gitu harusnya yang dimiliki sama anak-anak atau sama anak-anak dan orang tua dalam proses menjadi dewasa, ya nggak sih? Kadang suka bingung kan hubungan yang ideal itu gimana? Iya benar. Gimana sih hubungan yang ideal
yang harusnya dimiliki sama anak-anak kita sebagai pemuda, sebagai anak remaja dalam proses menjadi dewasa kita nih. Harusnya gimana sih Bu hubungan yang baiknya gitu? Kalau saya boleh bilang ya, kalau menurut saya nggak ada yang namanya hubungan ideal. Oke. Merasa salah, tapi nggak apa-apa. Nggak ada yang namanya hubungan ideal. Ngapain juga kita cari-cari hubungan yang ideal itu, gitu maksudnya. Namanya kita nih pemuda-pemuda nih dengan bertambahnya pemikiran, kadang suka menanyakan itu Bu. Gimana sih hubungan yang benar, hubungan yang ideal? Jangan ke orang tua deh, hubungan ideal yang berhubungan dengan pacar gimana sih? Pasti nanya. Padahal tidak. Nggak ada. Semua hubungan, semua pola interaksi itu unik. Sama seperti manusia. Semua manusia itu unik. Mereka punya kelebihan sendiri, mereka punya kekurangan sendiri. Justru itulah indahnya Tuhan menciptakan kita tuh kan, gitu. Jadi nggak usah lah dicari-cari yang ideal-ideal ini, gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita ngotot dan fokus banget mencari apa yang ideal, justru itu seringkali mengalihkan fokus perhatian kita dari apa permasalahan yang ada di depan mata, gitu. Kayak misalnya kayak misalnya dulu nih zaman aku mengerjakan skripsi misalnya gitu kan. Ini ngerjain skripsi tuh yang kayak gimana sih yang bener gitu kan. Ketika kita bimbingan selalu ada revisi. Ketika kita bimbingan lagi selalu ada revisi. Jadi yang kapan kita nggak direvisi gitu ya. Ternyata setelah aku kuliah S2 terus ngerjain tesis gitu kan. Terus sekarang juga beberapa mahasiswa suka tanya sama aku gitu kan. Ternyata ya nggak ada yang namanya ngerjain skripsi bagaimana yang paling benar ya nggak ada. Itulah kerjaan kamu gitu kan. Itulah kerjaan masing-masing kita mahasiswa gitu. Kita mencurahkan apa yang pemikiran kita yang terbaik, pasti akan ada masukan dari lingkungan, dari dosen, dari teman, sama dengan interaksi. Nggak ada tuh namanya interaksi ideal. Nggak ada tuh namanya pola komunikasi yang bener banget, nggak ada salahnya. Oh, nggak ada. Pasti akan selalu ada yang dibahas gitu ya. Pasti akan selalu ada perbedaan sehingga ada diskusi gitu. Semakin diskusi, kita akan semakin mengenal, misalnya nih orang tua anak tadi ya, semakin banyak diskusi dengan mama, kita akan makin mengenal secara kepribadian gitu ya. Mamaku tuh orang kayak apa sih? Gitu. Secara kepribadian papaku tuh orang yang kayak apa sih? Sebaliknya sama juga. Sekalipun misalnya kalian ini kan dirawat oleh papa mama sejak bayi ya, kadang-kadang mereka tuh juga lost dengan kepribadian kalian, gitu. Mereka lupa untuk mengenali siapa ya anakku ini secara pribadinya tuh orang yang kayak apa ya, gitu. Gitu. Jadi dua pihak nih, gitu. Dan dalam hubungan juga kan pasti nggak ada standar sama pembandingnya kan. Jadi udah berarti kita nggak usah nyari-nyari ya hubungan yang iya betul. Nanti malah stres nanti. Betul. Tadi Ibu kan udah bilang mention terbuka gitu ya. Aku sendiri kalau hubungan aku sama orang tua kayaknya makin kesini makin tertutup. Itu tuh kayak gimana sih caranya? Maksudnya aku bingung aja gitu gimana kok orang-orang bisa kayak ngobrol gitu sama mamahnya sampai kayak ini pacar aku nih kayak gini-gini, atau sampai hal terkecil sekalipun gitu. Sedangkan kalau aku sendiri sih enggak. Kalau Panji gimana sih hubungan kamu gitu? Apakah seterbuka itu juga atau sama kayak aku? Ini aku cerita sedikit ya. Dulu nggak terlalu terbuka sebenarnya. Dulu waktu zaman-zaman SMP, SMA, ya mungkin ada dalam hubungan kita dengan orang tua ada fase kali ya Bu ya. Ada fase-fasenya ya, karena kita berubah itu. SMA tuh ada gengsinya dikit, ada tua gengsi untuk menyampaikan sesuatu ada. Cuman setelah kuliah semester berapa gitu. Aku kan orang Sunda ya, aku asli sini. Aku asli sini. Ibu juga asli sini. Aku ngobrol sama orang tua aku di rumah. Dulu nggak berani banget ngobrol pakai bahasa Sunda.
pakai bahasa Indonesia dan jarang ngobrol. Sekarang kita bisa jadi ngegosip dan gosipnya pakai bahasa Sunda, malah seru. Itu ya apa ya? Aku kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ya kadang masih ada sedikit yang emang ketutup-tutupan gitu. Aku kayaknya belum layak deh aku ceritain. Aku masih malu. Aku ceritain pacar aku kadang, ini kayaknya nggak perlu diceritain deh, yang ini aja deh diceritain gitu. Karena kayak gitu. Gitu dah. Kalau gue gitu soalnya udah lumayan banget. Dulu sempat ada kayak jarak, tapi sekarang udah asik. Gosip terus. Gosip. Banget gosip. Gosip terus. Yang penting kan hubungan kita baik. Yang penting hubungan kita dekat gitu. Betul. Gosip. Betul. Itu salah satu aja. Betul. Ya, kalau boleh aku menambahkan ya. Aku dulu waktu zaman aku remaja, itu juga sama nih kayak Alda. Ketika aku mulai apa ya, naksir-naksir nih waktu SMP gitu kan, naksir-naksir cowok itu keep secret gitu. Pokoknya mama aku nggak boleh tuh nemuin yang namanya diary. Dulu kan zaman diary ya, belum zaman iPad. Aduh, jadul banget ya aku. Maaf. Jadi aku dulu tulis-tulis diary curhat-curhat aku gitu ya, ketika naksir-naksir cowok. Disimpan benar-benar, mama aku sama sekali nggak boleh nemuin itu diary gitu. Kenapa waktu itu aku berpikir seperti itu? Karena aku tahu pasti kalau misalnya mamaku ini baca, pasti ngomelnya panjang lebar bla 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 gitu ya. Kadang kan kita males ya. Sometimes kita males untuk menerima omelan. Tapi ada masanya juga kita, ya oke lah diomelin juga oke lah, emang salah gue misalnya gitu ya. Tapi kadang kita malas, ya nggak masalah juga. Pada akhirnya kita memutuskan apa yang mau kita ceritain, apa yang enggak. It's okay Alda. Kalaupun misalnya Alda memutuskan beberapa hal itu disimpan, nggak diceritain semuanya ke orang tua, oke juga gitu. Karena kan sebagai sejak remaja itu usia SMP ya, SMP, SMA, kita pasti sudah mengenal yang namanya privacy. Dulu waktu SD kan belum ada nih kebutuhan untuk privacy. Ketika remaja itu sudah ada kebutuhan privacy, apalagi makin lama makin besar, makin dewasa. Nah, itu memang harus dihormati ya. Ketika kita ke orang tua juga kita harus hormati privasi mereka gitu. Nanti kan mereka juga hormati privasi kita. Timbal balik lah sama seperti yang aku bilang tadi gitu. Nah, tetapi jangan lupa ketika misalnya orang tua kita tanya sesuatu, itu kan pasti mereka punya kebutuhan. Misalnya Alda tadi cerita bahwa Alda nggak mau menceritakan proses Alda belajar tuh seperti apa. Yang penting nanti laporannya Alda dapat nilai segini, itu udah berbentuk laporan misalnya gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba mamanya Alda nanya nih, kok mama lihat kamu nggak pernah belajar sih? Gitu kan, kapan belajarnya? Gitu kan. Nonton TV mulu misalnya, atau nonton drakor mulu gitu kan. Kapan belajarnya? Bla 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 gitu. Emang sih kalau mendengarkan omelannya itu sebel di kita. Tapi seperti tadi juga aku sudah singgung ya, tapi kita harus tangkap message-nya nih apa ya, kebutuhannya tuh apa sih mama ngomel begini. Mungkin butuhnya adalah, mama khawatir kalau misalnya aku belajarnya nggak tiap hari atau nggak dalam jam tertentu, itu aku nggak akan bisa ngejar apa yang aku mau, misalnya gitu. Karena misalnya Alda pernah cerita, mah aku pengen masuk ke kuliah di Anu deh, misalnya gitu ya. Atau mah aku cita-citanya pengen ini, aku cita-citanya pengen ningkatin IPK aku, misalnya gitu. Oh oke. Di situnya sih mama pasti oke nangkep. Tapi itu pasti di-connect dengan kok perilakunya sehari-hari nggak mencerminkan niatnya ya gitu. Nah, ini insting untuk bukan mengontrol ya, insting untuk mengarahkan, insting untuk melindungi, insting untuk memastikan bahwa anaknya mendapat yang terbaik, itu pasti terpicu nih. Jadi munculnya adalah itu tadi,
kepo gitu kan. Kenapa ya? Kok lu jam segini nonton drakor sih nggak belajar dah, misalnya gitu. Itu bisa-bisa aja muncul. Jadi kita memang perlu banyak maklum sih ya, karena mereka kan berasal dari dunia yang old school lah gitu. Jadi buat mereka, kalau dulu ya mama saya tuh aku ngerasa banget tuh. Aku punya jam belajar misalnya waktu itu tuh aku pernah menetapkan jam belajar aku tuh sekitar jam 3 pagi sampai jam 5 pagi gitu. Jadi aku akan tidur cepat pada suatu masa nih ya. Sekarang mah nggak bisa lagi. Pada suatu masa aku selalu tidur jam 9, terus nanti aku bangun jam 3 untuk ngerjain PR atau belajar sampai jam 5. Lah kan mama kan nggak tahu gitu. Bahwa aku punya rutinitas seperti itu. Yang ngomel, kenapa kamu jam segini nonton TV bla bla bla, nggak belajar bla gitu kan. Ya aku jelasin, belajar mah cuman pagi gitu. Jadi di frame mama aku itu yang namanya belajar itu pasti harusnya sebaiknya itu jam 7 malam sampai jam 9 malam misalnya gitu. Nah itu kan persepsi lagi ya. Buat mama, buat orang tua persepsinya adalah begitu. Buat kita persepsi yang berbeda. Tapi kan sebenarnya itu cuma tinggal kita komunikasikan dan kita samain gitu. Kebayang nggak maksud aku? Kebayang, Bu. Asik ya. Seru ya. Wah, udah ngobrol panjang lebar nih. Wah, gila. Jadi banyak tahu lah yang dulu sebelumnya aku nggak tahu, banyak yang aku pelajari juga. Makasih loh, Bu. Jadi sama-sama. Berkomunikasi dengan orang tua itu harus menyamakan persepsi dulu yang pertama. Terus gaya bahasa harus dilakukan karena zaman kita, aku dan Alda ini udah berbeda dengan zaman orang tua. Pasti terkadang orang tua juga memaksakan persepsinya dia, aku memaksakan persepsi aku gitu. Jadi dari sini aku belajar untuk menyamakan persepsi itu tadi, menggunakan nada-nada yang benar, enggak benar maksudnya yang lebih baik lah. Yang netral. Netral, iya. Gitu. Gitu sih. Kalau lu gimana dah? Apa yang lu dapat? Aku dapat sudut pandang sih, maksudnya kan selama ini kita mikirnya orang tua ini strict atau bla 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 gitu kan. Sekarang aku tahu kalau misalnya ini tuh sebenarnya ada maksud dari pesan dari yang diomongin sama orang tua gitu. Mungkin terakhir nih aku mau nanya Bu, ada tips gak sih atau saran buat pipers-pipers yang dengerin ini, gimana cara menghadapi hubungan sama orang tua di masa pandemi ini, di masa sulit ini gitu. Mungkin Budian belum tahu pipers itu siapa. Oh iya, pipers. Terus itu siapa dah? Coba jelasin dulu dah. Siapa ya? Aku lupa ya. Gandeng pipers itu nama panggilan untuk pendengar podcast kita gitu. Apa sih kepanjangannya, Panji? Masih inget nggak? Pipers itu tadi kan udah jelasin tuh pendengar kita ya. Yeah. Pipers itu adalah pintu ikan podcast listeners. Gitu. Jadi ada nggak tips buat listeners kita nih yang di rumah kan? Pasti kepo dong, nggak ya? Apa sih tipsnya? Mereka udah nonton panjang lebar, apa sih tipsnya? Nah itu gimana tips? Apa tadi dah? Gue lupa. Menghadapi hubungan di masa pandemi ini yang lagi sulit. Oke. Kan pandemi ini seperti kita dipaksa untuk ada di rumah terus, ketemu sama orang-orang yang sama, lu lagi gitu ya. Jalan 5 meter ketemu lagi, jalan 30 cm ke sebelah sana ketemu lagi, kapan aku nih nggak ketemunya gitu. Jadi pasti ada suatu yang namanya jenuh, titik jenuh untuk harus misalnya kita berusaha untuk menahan diri atau menahan perasaan misalnya ya, atau untuk tadi menggunakan nada-nada netral, itu kadang-kadang kan capek ya, karena itu kita menahan emosi kita sendiri. Nah, pasti akan muncul jenuh dan itu sangat-sangat wajar. Misalnya pun ada sekali atau 2 kali friksi gitu ya, atau konflik, itu pun hal yang wajar. Jangankan teman-teman ya, dulu waktu aku masih remaja, itu pun aku mengalami hal yang sama gitu. Jadi ketika itu memang tidak ada pandemi, tapi
kan kuliah aku di Bandung ya, jadi sudah pisah dari orang tua. Tapi ketika libur itu kan suka pulang ya ke rumah. Nah, saking eh, setiap hari aku ada di rumah dan setiap kali mamaku juga ada di rumah, jadi kita tuh biasanya ada kayak waktu damai gitu ya. Ada waktu relasi yang bagus itu paling cuma 2 minggu pertama. Minggu selanjutnya mulailah berantem gitu ya, mulailah muncul kesel-kesel sama mama gitu kan. Ternyata ya setelah aku renung-renung, semakin lama aku semakin yakin bahwa penyebab dari berantemnya aku sama mamaku ini adalah karena kita berdua ternyata sifatnya mirip gitu. Jadi rupanya orang yang sifatnya mirip itu bukannya jadi kompak, tapi berantem gitu. Jadi ya wajar juga gitu. Karena memang kita sifatnya mirip. Kenapa kita bisa punya sifat mirip? Karena anak tuh kan akan selalu mengidentifikasi apa yang dilakukan orang tua. Mengidentifikasi itu maksudnya dia akan mengambil perilaku orang tuanya terus terus dia jadikan bagian dari dirinya. Itu disadari atau tidak disadari begitu. Jadi kita tuh sebenarnya adalah cerminan dari orang tua kita. Gitu. Itu yang pertama yang harus disadari ya. Nah, yang kedua, pasti akan tadi ya balik ke rasa jenuh. Kalau ketemu sama lo lagi, ketemu papi lagi. Disuruh-suruh lagi, misalnya gitu ya. Ketemu mama lagi. Suruh bantu lagi. Bosan aku capek gitu. Ya nggak apa-apa. Kita sebaiknya sih punya jadwal me time sendiri-sendiri supaya untuk meredakan kejenuhan gitu ya. Ini kayak aku sama suami aku di rumah dan kita cuma berdua. Kadang-kadang kalau sekalipun kita suami istri gitu ya, kalau barengan terus ke sana sini bosen gitu. Jadi ketika jam kerja biasanya kan dia punya urusan kantor sendiri, saya punya urusan kantor sendiri. Ya kita pisah ruangan. Lu di sana, gua di sini. Gua mengurusin urusan gua sendiri, lu urusin aja urusan lu sendiri gitu. Jadi seperti me time gitu. It's okay gitu. Nanti ketika misalnya ada rutinitas, misalnya kalau di rumah orang tua aku tuh jam 5 sore itu biasanya waktunya makan malam gitu ya. Jam 5 sore ini di rumah orang tua aku. Jangan heran ya. Nah, biasanya papa atau mama langsung call, "Ayo kita makan nggak?" Oke, nah makan terus ngobrol. Nanti setelah makan dan ngobrol, kita kembali ke kamar masing-masing, it's okay. Tapi kan komunikasi itu yang berkualitas itu bisa kita lakukan dalam suatu waktu tertentu gitu. Jadi sebaiknya sih kita masing-masing punya jadwal-jadwal yang seperti itu gitu. Karena nggak cuman teman-teman, pasti orang tua juga jenuh. Kalau bahasa Sundanya teh aku agak nggak tahu ya, tapi memang ada aku bosan lihat lo lagi gitu, itu pasti akan muncul gitu ya, apalagi di masa pandemi ini gitu. Itu paling tipsnya. Berarti me time memang ya sangat penting ya, apalagi sekarang kan ngelihatnya muka mereka terus gitu kayaknya. Nggak bisa lihat siapa-siapa lagi ya. Betul. Nah, tadi kan aku sama Panji udah ngasih tahu nih kita dapetin apa aja dari pemaparannya Budian. Kalau Pipers gimana, nanti boleh komen di bawah aja ya. Boleh komen tuh di bawah di kolom komentar ya. Teman-teman dapat apa kira-kira? Apa sih perubahan dari setelah kalian mendengarkan podcast ini ya? Itu pasti ada tuh dari Pipers di rumah. Nah, Bu, biasanya kita tuh di pintu ikan podcast nih ya, ada AOTD. Apa sih AOTD itu? Ayat of the day. Wey. Quotes of the day kan. Nah, ini kita beda, kita AOTD. Udah ngobrol panjang lebar ya, Daya. Nggak mungkin nggak dikasih tahu AOTD-nya. Betul. Ya. Nah, AOTD-nya tuh dari Efesus 6 ayat 1. Ini pasti berhubungan banget sama obrolan kita hari ini ya. Efesus 6 ayat 1 itu berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, itu guys, Pipers ya. Kita harus menaati orang tua kita meskipun ya kadang nyebelin, kadang apa sih
rese ya, kadang rese ya kalau jadi sebagai anak muda gitu. Ya, walaupun kita lagi marah atau kecewa sama orang tua atau emang lagi pengen rebel gitu kan ya, sekarang tuh zaman-zamannya aku nggak butuh orang tua gitu kan, tapi tetap kita harus taat sama orang tua kita karena tadi kita ingat apa kata Alkitab, taatlah orang tuamu gitu. Oke, jadi terima kasih untuk kenapa Panji? Judulnya nih, Bu Dian tuh belum tahu judulnya loh, temanya. Teman-teman di rumah juga belum tahu temanya apa, kita lupa. Temanya agak di akhir ya, terbalik ya. Ya terbalik. Ya apa Panji temanya? Jadi temanya tuh kita PCR, Bu. Dan teman-teman dan believers di rumah. Kan Bukan biasanya swab orang-orang, ya, bukan swab. Nah, biasanya orang-orang taunya PCR itu swab ya, dan Iya. untuk tes itu positif atau enggak gitu. Tapi PCR itu apa sih, singkatan dari apa sih? Parents-child relationship, wis. Wih. Emang hubungan Udah. anak sama orang tua yang kita tuh gitu temanya. Itu tema sepanjang masa itu ya. Ya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada kadaluarsanya itu tema itu. Karena akan selalu menjadi pembicaraan hangat di lingkungan kita. Wah, thank you banget Bu Dian untuk Terima kasih, Bu. berapa menit nih kita? Berapa menit nih, Gel? Gak kerasa ya, udah kayak hampir 1 jam deh kita ngobrol. Wow. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang aku share itu bisa jadi pencerahan ya. Dan terima kasih juga aku sudah dikasih kesempatan untuk diundang ke podcast Pintu Ikan ya. Ya, Pintu Ikan. Pintu Ikan, betul. Terima kasih juga Bu untuk banyak banget insight-insight yang pastinya bikin kita lebih mengenal orang tua dan mengenal hubungan antara kita sama orang tua. Betul sekali. Oke nih, udah sejauh ini mungkin thank you banget ya Bu ya, Alda dan buat tim juga, Miguel udah ngebantu kita nge-record. Sampai ketemu ya di podcast Pintu Ikan selanjutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah.